Penelitian Pendidikan Kamis 13 Oktober 2022. Sebelumnya mohon kesediaan dan kerjasama dari Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua, peserta webinar dan workshop pada malam hari ini untuk bisa menyalakan kamera bagi para sahabat yang belum menyalakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Yang kami muliakan Dr. Partono Bante Nyana Suryana di MPD MPDB selaku narasumber pada malam hari ini. Juga hadir bersama kita Dr. Kabri Bante Nyana Karuno Mahatera, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semara Tungga Boyolali. Kemudian juga ada yang terhormat Dr. Suherman Eskom MM, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga Boyolali. Juga hadir Kepala Program Studi Ketua Program Studi S1 STIAB Semaratungga Bapak Sukisno MPD. Kemudian hadir juga bersama kita Yang Mulia Ayah Tita Carini PhD, yang terhormat Bapak Ibu, dan yang kami kasihi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam acara webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga yang berkolaborasi dengan Universitas Ahmad Dahlan, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinara kita, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Bodhidharma, Universitas Tarumanegara, dan Binus University. Malam ini adalah pertemuan kedua dari 9 kali pertemuan webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan. Mari kita awali pertemuan ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan para hadirin bersikap tegap. Mas Denny. Terima kasih Mas Denny. Selanjutnya kita akan melakukan doa bersama. Izinkan saya untuk membawakan doa secara agama Buddha. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang beragama non-Buddha, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya,
Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Mas Denny, Bante, Ayah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, peserta webinar dan malam hari ini. Kita akan memasuki inti acara webinar pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi. Topik kita pada malam ini adalah manajemen referensi dengan Mendeley. Sebelumnya kami akan memperkenalkan moderator yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Moderator kita adalah Bapak Beni Setiawan, SPD. Pendidikan beliau SD Bulu Rejo 2, kemudian SMP di Gondong Rejo 1, kemudian SMA Muhammadiyah Gondong Rejo, kemudian menyelesaikan S1-nya di IAIN Surakarta. Pengalaman organisasi dari beliau adalah sebagai Chairman di Formusa Forum Muda Mudi RT 01, kemudian MSC IAIN Surakarta, Fordista FITK IAIN Surakarta, kemudian pengalaman atau kegiatan yang pernah diikuti oleh beliau di STEMIK Sinar Nusantara, kemudian FTIK IAIN Surakarta, kemudian Kemkominfo, dan terakhir PT IPD IAIN Surakarta. Demikian kurikulum vitae dari moderator kita pada malam hari ini, Bapak Beni Setiawan. Selanjutnya kami persilakan waktu dan layar untuk Bapak Beni. Silakan Bapak Beni untuk memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Juniarti Salim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Terima kasih pada malam yang berbahagia kali ini, saya selaku moderator pada webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan seri 2 dengan judul tema manajemen referensi dengan Mendeley pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022 yang dimulai pukul 7:30 sampai pukul 21 atau jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan kali ini kita bersyukur bisa dihadirkan seorang pembicara yang ahli di bidangnya. Beliau Bante Dr. Tono Nyana Suryanadi MPD MPDB yang sudah tidak asing lagi di lingkungan sivitas kita semua. Kemudian latar pendidikan beliau S1 Psikologi Pendidikan di Universitas Negeri Semarang, kemudian S2 ada bimbingan dan konseling di Universitas yang sama, Universitas Negeri Semarang, dilanjutkan dengan S2 lagi, Pendidikan Keagamaan Buddha di STIAB Samaratungga, kemudian S3-nya ada di Manajemen Pendidikan Universitas. Sudah pada waktunya, sudah pukul 7:41 dan kita sudah tentunya menunggu materi mengenai
referensi Mendeley yang akan disampaikan oleh beliau Bante Partono, Nyana Surya Nadi. Dan untuk teknis diskusi, silahkan ini seperti workshop, nanti apabila ada Bante, ayah, bapak, ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti bisa resen dan nanti akan admin membuka open mic, membantu open mic dan seterusnya. Terima kasih kepada Bante, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Selamat malam, Mas Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Budaya, Namo Buddhaya. Baik, pada malam hari ini kita akan sharing bersama terkait dengan manajemen referensi dengan Mendeley. Kita ketahui bersama bahwa untuk menyusun artikel yang baik tentu juga berdasarkan pada sumber yang baik, sehingga dengan kita menata sumber yang baik akan membuat kita lebih mudah, utamanya dalam manajemen referensi ya. Karena sekarang ini ketika kita bersama-sama membaca dan juga menulis, itu dibutuhkan juga dokumen-dokumen yang tertata dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan share link. Baik, pada kesempatan ini kita akan diskusi bersama dan juga sekaligus nanti workshop. Teman-teman yang sudah menyiapkan komputer, kemudian utamanya kalau yang sudah terinstall Mendeley, oke, kalau belum nanti kita akan sama-sama juga menginstal. Baik, ketika kita ngomong soal Mendeley dalam konteks ini ya, kita tahu bahwa Mendeley ini lebih kepada bagaimana menata atau manajemen referensi itu secara gratis ya. Kita kalau bicara gratis itu kita seneng gitu loh. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu. Karena sifatnya gratis, di sini juga dibutuhkan kita semua juga punya komitmen bagaimana bisa manfaatkan yang baik. Kemudian di sisi lain bahwa Mendeley itu kan salah satu bentuk sitasi dan juga referensi utamanya untuk manajemen ya. Jadi bagaimana manajemen referensi dengan baik dan juga melakukan sitasi. Di sisi lain kita juga akan mengolah dokumen referensi ya. Bagaimana kita mengolah dokumen referensi dengan baik, utamanya terkait dengan Mendeley ini. Banyak dokumen-dokumen yang kita kumpulkan, kita bingung ya di direktori mana yang kita letakkan di mana. Setelah kita taruh, kadang-kadang kita bingung untuk mencarinya. Tapi melalui manajemen dengan Mendeley ini sangat membantu, utamanya bagi kita yang sedang menulis atau baik itu menulis artikel, menulis proposal, menulis skripsi atau tesis atau disertasi. Ini sangat bagus ya dan sangat mudah utamanya buat kita semua. Kenapa sangat mudah? Karena caranya tidak terlalu rumit dan ribet. Bahkan dengan cara-cara yang simple, kemudian dan bahkan kita dapat mendapatkan dokumen-dokumen melalui Mendeley sendiri. Ketika terhubung dengan online, kita juga bisa mendapatkan dan mencari referensi tambahan terkait dengan penelitian kita. Kemudian kita bisa mengelompokkan berdasarkan topik kategori. Jadi kalau nanti menulis topik atau ingin tidak bingung, misalnya menulis bab per bab ya, bab per bab ini literasi ini saya letakkan di mana, dokumen-dokumen yang saya kumpulkan, jurnal-jurnal saya letakkan di mana. Nah di sini
akan sangat membantu ya, utamanya terkait dengan manajemen dan mengelompokkan utamanya referensi yang kita kumpulkan ini berdasarkan pada topik atau kategori tertentu, dan banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Di sisi lain kita juga bisa mengambil metadata yang terdapat dalam dokumen, sehingga apa yang ada dalam dokumen kita kemudian ingin kita juga ambil kembali, nah ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi poin-poin ini yang tentu membuat kita semangat ya dalam menulis ya, karena ketika kita mengumpulkan jurnal, kita kemudian sudah kita petakan, itu sangat membantu, dan kapan saja kita gunakan itu sangat mudah dan tidak perlu menyusun kembali. Sehingga dari waktu ke waktu kalau kita sudah misalnya mengumpulin jurnal gitu ya, itu sangat membantu kita untuk menyusun referensi ini. Kalau kemarin kita telah mengikuti workshop terkait dengan bagaimana melakukan review, dan di sini melalui apa yang kemarin disampaikan, beberapa juga aplikasi yang bisa juga langsung mendapatkan dokumen-dokumen terkait yang ada di jurnal, kemudian langsung kita bisa masukkan ke dalam referensi Mendeley. Hanya saja ada beberapa dokumen kadang-kadang belum terdownload dengan baik. Tapi dalam tanda kutip, apa yang kita peroleh dari berbagai referensi jurnal itu bisa langsung otomatis bisa kita masukkan ke dalam dengan tanpa harus secara manual satu-satu, bisa secara langsung. Nah, itu akan membantu kita semua. Nah, ini teman-teman nanti kita sama-sama laksanakan aktivitas ini bersama untuk kita bisa memanfaatkan Mendeley ini sebagai sarana untuk menata referensi yang telah kita kumpulkan, dan kemudian ketika nanti akan menyusun biografi, kita tidak terlalu sulit untuk menulis kembali, langsung otomatis. Kemudian kita tahu bahwa sekarang ini Mendeley mengeluarkan versi yang terbaru, yaitu Mendeley Referensi Manager ya. Kalau sebelumnya kan menggunakan Mendeley Desktop. Apakah kemudian ketika Mendeley Referensi Manager dikeluarkan, Mendeley Desktop ini masih berguna? Masih bisa digunakan. Dengan baik. Hanya bedanya kalau Mendeley Referensi Manager ini lebih mudah ya, karena ini online ya, lebih online ya. Jadi kalau desktop ini bisa offline, kita melakukan citasi, tapi Mendeley ini harus online. Nah, nanti teman-teman kalau menggunakan Mendeley yang sudah biasa menggunakan desktop, ya silakan pakai desktop. Yang belum, nanti kalau mau download langsung dirujuk ke Mendeley Referensi Manager ya, ke arah Mendeley Referensi Manager ini. Enggak, nanti teman-teman bisa ke sini. Nah, kemudian apa dokumen-dokumennya? Kita ketahui bersama bahwa ketika kita Mendeley Desktop ini mulai tanggal 1 September tahun 2022 ini tidak dikembangkan lagi ya, Jadi dikembangkan karena adalah Mendeley Referensi Manager, namun masih bisa digunakan sampai sekarang. Ini yang tentu membedakan. Kemudian ada beberapa prasyarat nanti ketika kita menggunakan Mendeley Referensi Manager. Di Mendeley Referensi Manager itu menggunakan MS Word 365 ke atas ya. Jadi kalau 365 ke bawah, Mendeley Referensi Manager ini sulit digunakan, tidak bisa digunakan. Rekomendasinya 365 Word-nya ya, atau Office-nya. Dan Mendeley Referensi Manager ini lebih online ya, Jadi kalau offline tidak bisa digunakan untuk citasi, harus online. Nah, memang ada plus minusnya, tapi Mendeley Referensi Manager ini lebih cepat karena online ya, semua terkoneksi. Ini terkait dengan
eh, berapa informasi tentang Mendeley desktop dan Mendeley Reference Manager. Kedua-duanya sama bisa digunakan. Bedanya kalau Mendeley desktop itu masih harus buka aplikasi langsung ya. Kalau kita mau citasi, kita harus buka aplikasinya. Kalau Mendeley Reference Manager ini citasi langsung keluar ya, langsung keluar. Kita citasi langsung keluar. Ini terkait dengan apa namanya Mendeley Reference Manager. Baik, kita akan langsung ya ke arah ke sini untuk supaya kita lebih gampang untuk apa namanya masuk ke untuk bagi teman-teman yang sekarang sudah menginstal Mendeley, baik itu Mendeley desktop maupun Mendeley referensi. Bagi yang belum, silahkan download di sini di mendeley.com masuk kita ya, di mendeley.com, di mendeley.com. Dan yang belum komputernya terinstall Mendeley, silahkan masuk ke mendeley.com. Mendeley.com. Bagi yang sudah, nggak usah install ulang lagi. Oh Bante, saya sudah punya misalnya Mendeley desktop, berarti nggak usah install. Kalau belum, langsung aja install ke sini ya. Download di sini. Anda download, Anda klik download aja. Akan keluar langsung diarahkan ke Mendeley Reference Manager for Desktop ya. Jadi langsung di sini. Jadi kalau kita lihat rilis terakhir itu adalah 2.79.0 terakhir. Silakan download yang ini. Ini versinya udah berkembang. Yang sudah dirilis di sini. Silakan langsung download. Kalau ada kesulitan, nanti misalnya sulit ya kita kirim lagi di chat Zoom meeting ini. Bagi teman-teman yang masih pakai MS Word di bawah 365, misalnya 2013, 2010 ke bawah, itu pakai Mendeley desktop ya. Mendeley desktop. Oke, saya kirimkan linknya ya. Ini yang versi lama. Yang versi lama ini kalau teman-teman linknya yang versi lama ya. Terus saya kirimkan ke link chat ya. Kalau masih gunakan MS Word di bawah 365 atau 365, 2016 itu 2016. Sudah bisa download? Bisa download. Setelah download, diinstal ya. Diinstal ya. Kebetulan saya sudah install. Di komputer saya ini sudah install, utamanya Mendeley, baik itu Mendeley desktop maupun Mendeley Reference Manager.
ada kesulitan, saya yang kesulitan silakan present. Yang perlu diingat bagi teman-teman yang pakai MS Word di bawah 2010, 2013 itu direkomendasi untuk menggunakan Mendeley desktop ya. Sama kalau dapat digunakan untuk berbagai aplikasi ya bagi teman-teman yang menggunakan Mac maupun Linux bisa digunakan ya. Setelah teman-teman download kemudian diinstal agar bisa masuk ke Mendeley ini terlebih dahulu harus membuat akun ya, daftar akun free ya, free akun dengan email masing-masing. Jangan lupa nanti passwordnya, karena passwordnya nanti digunakan untuk login di Mendeley yang diinstal di desktop. Kita daftar di sini. Buat akun baru, di sini silahkan pakai nama apa, silahkan. Saya sudah mendaftar. Saya sudah daftar. Saya sudah punya akun. Sudah bisa download. Download dulu. Nggak usah buru-buru ya. Nggak ngejar target ya. Dan sudah diinstal. Banyak yang sudah install, oke. Sedang proses, sinyal kurang. Ada pertanyaan apa Windows Reference Manager itu auto update? Karena online bisa jadi ada perintah minta diupdate begitu, tapi saya install yang terbaru jadi belum pernah auto update ya, belum pernah auto update. Yang pakai Windows Word lebih tinggi di atas 365 silakan pakai Mendeley Reference Manager saja, referensi manager. Sekarang bagi yang sudah download, kemudian yang belum daftar, ada yang belum daftar di mendeley.com secara online. Ini daftarnya secara online ya, secara online. Daftarnya secara online.
yang ada kesulitan silakan resen, yang sinyalnya memang kurang ya itu memang waktu beli HP kurang nggak beli sinyal ya. Jadi ini saya juga gitu, nanti kalau di sini sinyalnya tiba-tiba hilang ya nggak tahu juga ini. Oke, semua sudah menginstal ya. Sekarang berikutnya kita daftar dulu, yang daftar dulu sebelum ini create account, sebelum kita untuk nanti setelah diinstal kita harus login ke aplikasi yang sudah diinstal. Kita login ke aplikasi yang sudah diinstal. Kalau terlalu cepat, bilang cepat, atau terlalu lambat nanti kurang cepat gitu ya. Boleh dicat di sini. Dan sudah install, sudah daftar, oke. Yang sudah install, sudah daftar, silahkan kemudian login ya, login ke aplikasi yang sudah diinstal tadi dijalankan. Kalau yang masih install sambil jalan, ada yang download masih baru, karena referensi manager ini cukup besar juga dibanding dengan desktop ya. Kalau desktop kecil, di bawah 150 lebih lah. Atau misalnya ada yang nggak bisa install download yang referensi manager yang yang desktop. Kalau yang mau pakai desktop, sudah semua ya. Sekarang kita akan coba kita jalankan referensi manajernya. Kalau sudah diinstal, kemudian kita akan login. Ketik di sini ya, kita akan masuk di sini.
Dan saya masuk ke sini. Oh, sedang jalan. Bagi yang pakai Mendeley desktop, tampilannya juga apa namanya, bentar, dari Mendeley desktop. Kalau yang pakai desktop, tampilannya seperti ini, yang dari Star Desktop. Kebetulan saya sudah banyak masukan di sini, ada beberapa, ada banyak. Kemudian misalnya ada, kalau ada yang referensi Tipitaka, misalnya kitab suci, khususnya teman-teman yang berada di sekolah tinggi agama Buddha, bisa mengkondisikan menyusun referensinya seperti ini. Yang khusus kitab suci ya, nanti karena di sini penulisannya beda nanti ketika ditulis di ketika citasi, beda dengan penulisan yang lain karena ada kekhususan yang kita gunakan untuk khusus teman-teman yang gunakan kitab suci agama Buddha. Karena khusus, ini digunakan standarnya pakai Polytext Society ya. Polytext Society yang dijadikan dasar. Ini yang pakai Mendeley desktop, keluarnya seperti ini. Ini kita akan login ke Mendeley Reference. Ini juga internetnya lambat ya, jadi tergantung kecepatan internet kita. Saya udah masuk di Mendeley referensi. Tampilannya menunya agak berbeda ya dengan dengan Mendeley desktop. Ini berubah ya, tapi substansi yang ada di sini sama. Kalau di dalam Mendeley desktop koleksi ini, di sini adalah namanya koleksi. Kalau di Mendeley desktop itu di sana adalah folder ya, folder. Kalau seperti ini kita berarti sudah kita sudah
login di sini. Sekarang kita baru masukkan ke daftar ke sini. Tapi sebelum di sini kita juga perlu download untuk apa namanya bisa connect, nanti bisa citasi ke Word, tidak lagi pakai plugin ya, tetapi pakai Mendeley apa namanya download Mendeley site ini ya, yang ada di bawah ini. Tapi nggak usah pakai ini kadang-kadang lama, langsung saja dari Word-nya. Nanti kalau mau disitasi pakai Word-nya saja. Nanti supaya nggak apa, kalau biasanya buka di sini kan lama downloadnya ya. Kita langsung download dari Word-nya. Ini kita di sini. Teman-teman buka di Insight ya. Di Insight ini, di sini ada My Insight ini. Kalau diklik seperti ini, nanti akan keluar cari Mendeley gitu. Mendeley site ini. Ya, di Insight. Saya ulang lagi. Jadi langsung dari Word-nya saja. Word-nya di Insight ini ada add-in ini ya. Add-in ini. Diklik. Nanti cari tulisannya Mendeley site ini. Mendeley site ini. Langsung diklik di install di sini. Ini kalau yang pakai Mendeley apa namanya referen ya. Kalau belum punya ini biasanya diminta untuk login email ke MS Word ya. Bisa pakai Hotmail, bisa pakai Outlook ya. Bisa pakai Outlook. Kalau belum punya email di Microsoft, membuat ya, mesti membuat agar bisa melakukan Mendeley site ini. Kalau nggak bisa download biasanya. Tapi kalau dari sini mudah-mudahan langsung bisa. Kalau dari Word-nya. Kebetulan saya sudah, kalau untuk membuktikan berhasil tidaknya, nanti kalau kita menggunakan site ini, masuk di referen ini. Cek di referen. Jadi untuk keluar Mendeley site seperti ini yang di sini sebelah kanan ini. Untuk apa namanya menginstal ini, site ini, caranya saya ulang kembali di Insight, kemudian My Add-ins, diklik, baru cari, karena ini sudah saya install, berarti sudah ada, cari, ketik Mendeley site ini. Keluar nanti langsung di add gitu.
sudah sampai pada posisi ini. Kemudian setelah di add in tadi, semua sudah. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Untuk buktikan berhasilnya ada di sini ya. Di referen nanti ada set ini. Setelah keluar seperti ini, kita ngecek untuk setnya itu jalan tidak, kita klik gini. Kita klik. Karena ini online, berarti harus prosesnya online ya. Dia login dulu. Oke, berarti ini sudah ada di sini. Jadi kalau mau citasi, kita lihat kayak apa modelnya. Tapi di sini referensi saya sudah masukkan satu artikel di sini. Artikel ini muncul karena kita berada tadi di dalam Google, bukan Google, Mendeley Referen, kita sudah masukkan artikel ini. Kalau wordnya 2010 berarti pakai Mendeley Desktop. Yang tadi saya kirim di chat, download Mendeley Desktop ya. Mendeley Desktop. Mendeley Desktop, izin share. Seperti ini ya. Yang pakai 2010, wordnya pakai ini, berarti di tool sini. Nah ini, ya di atas ini ada tool, install MS plugin-nya ya. Di-install. Di-install di MS plugin-nya. 2013 juga begitu. Pakai Mendeley Desktop ya. Yang saya kirimkan ya filenya. Tadi saya kirimkan linknya yang desktop, silahkan di install atau di download dari situ atau searching gitu, cari Mendeley Desktop. Jadi apa sudah install yang tadi desktop, yang tadi Windows-nya 2010? Udah bisa install ya? Masih dulu ya. Oh, nanti ya, untuk masukkan ke Mendeley Referen ya. Tadi ini baru masuk dulu ya. Berhasil untuk memasukkan. Oke, Mas Indus sudah bisa. Mas Bondan, Mas Indu, untuk di sini di toolnya ini ada install MS Word ya. Kalau di sini kan uninstall karena sudah install saya.
Saya akan buktikan yang pakai Word 2013. Sini untuk mengecek berhasil tidak di Word-nya, kita cek juga di referen. Nah, kalau tadi Mendeley set itu berada di sebelah kanan, di referen itu di paling kanan ujung sini. Kalau di Word di sini ada di sini ya untuk citasinya. Untuk citasinya ada di sini. Insert citasi, nah ini bedanya harus buka Mendeley. Kalau yang di Mendeley referen langsung keluar. Langsung keluar. Oke, Mas Hindu sampai di sini udah keluar ini ya. Jalankan Word, mesti keluar ini dulu. Oke, Mas Hindu sudah keluar, berarti sudah berhasil, Mas. Sudah berhasil. Untuk masukkan tadi semuanya sudah berhasil semua ya. Install aplikasinya. Kalau di sini kan di sini harus install apa namanya Mendeley Foresight di sini. Saya nggak usah karena sudah saya install di tadi. Nanti akan keluar ke sini. Kalau saya klik tadi itu akan keluar ke sini. Minta login get di sini karena saya sudah login pakai untuk apa namanya di office-nya, saya sudah ada login sehingga tinggal get. Tapi saya nggak mau pakai get, tapi saya pakai yang tadi pakai apa namanya insert dari Word langsung. Dari Word langsung. Oke, kita untuk masukkan ke sini bisa dimasukkan dari di sini tanda add new ini ada add new from file atau di add manual. Kalau berupa buku biasanya entry-nya manual ya. Bisa juga import. Import itu bisa dari RIS maupun dari BTEC dan EndNote XML. Nanti kalau ada yang mau ambil dari RIS juga bisa. Tapi kalau kita dokumennya itu bentuk PDF bisa langsung di sini. Contoh kita misalnya kita ambil klik seperti ini. Akan cari dari di sini diupload. Saya upload. Ini karena ternyata buku kelihatannya ini. Buku jadi apa? Lama. Uploadnya ada 26 mega ya.
Ini agak lama uploadnya karena besar filenya. Bisa juga langsung di drop ke sini. Ada dua macam. Bisa pakai add sini langsung di drop. Bisa juga langsung di drop. Ditarik langsung. Di sini sudah masuk di sini punya. Kemudian kalau misalnya mau beberapa, bisa langsung di drag. Bisa langsung kita drag, langsung tarik di sini ya. Langsung ditarik, taruh di sini. Ini sudah langsung bisa masuk ke sini, ditarik. Bisa langsung ditarik. Bisa sekali narik, beberapa juga bisa, atau banyak. Ini. Hanya saya tarik lagi, enggak ditarik. Yang sudah ada jurnal, boleh langsung ditarik. Di sini otomatis akan sinkronus atau sinkron ke word yang kita gunakan. Otomatis akan sinkron. Kalau kita klik-klik ini akan keluar jurnalnya seperti ini kelihatan. Semoga ini. Jadi kalau kenapa Mendeley itu membantu sekali, karena kita bisa membaca di sini, kita bisa menandai mana-mana yang kita citasi, kita beri tanda, bisa kita beri tanda yang mana. Kalau misalnya ambil poin yang mana, misalnya kita tandai.
kita tandai mana yang kita citasi. Hati-hati kalau melakukan citasi, jangan kemudian ngambil banyak-banyak paragrafnya. Nanti khawatirnya terjadi ketika digunakan untuk tulis proposal atau skripsi atau tesis terjadi plagiasi. Kecuali yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, gitu. Berarti diterjemahkan bahasa Indonesia. Ini. Tadi ada di bawah ini yang sudah dikebuka. Kalau kita tutup ya tutup lagi seperti ini. Nggak ada lagi, nggak kebuka. Sampai di sini bisa diikuti. Bagaimana yang di Mendeley desktop? Sama saja ya. Tinggal ditarik juga ya. Tinggal ditarik juga. Oh, ada yang misalnya kalau tidak berupa jurnal, biasanya tidak bisa langsung ya. Seperti ini yang di bawah ini kan, ini buku ini. Kelihatannya buku ini, tidak. Apa namanya, ada yang nggak teratur. Kalau tidak teratur, kita edit manual yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini yang diedit manualnya. Oh iya, ini betul ternyata. Ini buku ya. Buku, jadi tidak langsung keluar tahunnya. Ini kan nggak keluar tahunnya kan. Nggak ada tahunnya, harus diedit sendiri di sini. Dipilih tentang apa namanya untuk ngedit manualnya. Sini pilih karena misalnya tadi buku atau apa tinggal milih. Karena tadi buku, saya pilih buku ini ya. Buku. Jadi bisa diedit secara manual setelah ini. Karena ini online jadi agak prosesnya agak lumayan ya. Lumayan semua di apa namanya terinfo dengan online. Butuh waktu dan dengan sinkronnya. Ini karena akan muter-muter di sini nih untuk sinkron. Ini. Pokoknya makan yang ada di online, maka ketika kita gunakan di mana saja, ini bisa karena semua dokumen itu tersimpan di apa namanya Mendeley ini, di Mendeley ini.
Untuk Suta sama ya caranya ya, hanya nanti namanya bukan nama orang, tapi diganti misalnya Anggutara. Contoh misalnya saya contohkan seperti ini ya. Ini saya pakai desktop. Ini contohnya Anggutara Nikaya 1. Di sini berarti autornya itu saya ketik A.1 ya, karena jilid 1 bukunya. Jadi diedit manual. Ini terkait dengan kalau di yang kitab suci agama Buddha khususnya ya, karena punya kekhususan. Kalau kita misalnya mau masukkan seperti ini, misalnya belajar misalnya, ini kita mau citasi dari tadi dokumen Anggutara Nikaya misalnya seperti ini ya. Ini tinggal kita kasih tanda sini langsung keluar ke sini. Ini karena ini pakai kita rubah dulu. Ini akan tertulis seperti ini. Ini harus kita rubah dulu. Karena halaman, berarti misalnya 30 ya kita ketik manual seperti ini. Manual begini. Misalnya lagi kita ambil, ini yang di Anggutara Nikaya 3 misalnya, ini juga sama, maka ini diganti dengan halaman juga misalnya. Halaman. Misalnya 340 misalnya gitu. Karena ini kekhususan, maka kita menggunakannya khusus. Nanti ini kita italik. Ini terkait dengan kitab suci. Karena ketika kita rujuk bukan nama karena tidak ada pengarangnya, jadi adanya penerjemah ya, penerjemah. Nah, yang digunakan halaman ini itu adalah halaman yang ada di kitab suci, utamanya berdasarkan teks Pali ya, berdasarkan teks Pali. Ini khusus untuk teks Pali. Apakah rujukan ketika diedit manual rujukannya ikut berubah? Enggak berubah ya, karena itu bukunya tetap. Yang berubah kan hanya halaman aja, halamannya aja itu.
Karena kalau jurnal pun tidak keluar halaman ya. Misalnya kita contoh tadi kan merujuk apa namanya, ini merujuk pakai kitab suci. Sekarang misalnya ini saya mau cari untuk referensinya bukan dari jurnal ya, bukan dari kitab suci. Saya cari dari jurnal aja. Saya keluar seperti ini. Ini kan kalau kita jurnalnya juga mau cari jurnalnya tadi di halaman berapa misalnya kita cek. Kita ngambil yang ada sekiranya posisi di sini saja misalnya saya ngambil yang ada di sini misalnya, posisi di sini. Kita kasih tanda misalnya. Berarti halaman 270. Misalnya posisinya kita cek bisa di sini halaman 270 ya. 270 kita akan masukkan di sini 270 juga. Karena ini tidak ada halamannya maka saya edit manual. Berarti T2 270. Seperti ini. Ada kampus yang mengharuskan ketika melakukan citasi pakai halaman, dituliskan halamannya, ada yang cukup hanya pakai tahunnya saja. Kalau di Semaratungga nggak harus pakai halaman, nambahkan halaman, maka di Mendeley kita tambahkan manual ya. Ini juga ditambahkan manual untuk memastikan. Di sini kan kelihatan di sampai di sini ada yang mengalami kesulitan.
Ini kalau yang di pakai sekarang pakai yang Mendeley referen ya. Jadi misalnya untuk yang referensinya pakai Asosiasi Psikologi American Association Psychological Association itu bisa yang versi 6 bisa juga. 6 bisa. Atau versi apa yang muncul di situ bisa lah. Misalnya di sini saya ngetik di sini misalnya sembarang hanya kita mau ambil yang dari sini. Kognisi ini kita klik begini, langsung di insert langsung di sini. Insert. Langsung keluar seperti ini ya. Tidak lagi ke aplikasi. Langsung keluar. Tidak yang di Mendeley Desktop ya. Harus masuk ke aplikasi dulu Mendeley Desktop, baru milih, baru keluar ini. Ini sama, kalau mau pakai halaman juga dikasih misalnya halaman berapa sesuai dengan halaman yang ada. Katakanlah misalnya 67 misalnya. Seperti ini. Saya seperti ini, saya masukkan lagi di sini, yang ini kita berikan seperti ini lagi. Kita tambah misalnya halaman 700 misalnya katakanlah. Karena kita belum ngecek ya. Sini. Misalnya kita mau ngambil dua ini, kita ambil dari dua artikel, kita tambahkan aja di sini, langsung bawahnya ini, di insert, ini, udah begini ini, yang di sini dikasih koma, titik koma, kemudian yang kurungnya satu ini dihilangin seperti ini. Jadi jadinya begini. Ini kita kasih halaman juga. Di halaman, hanya ini katakan aja lah gitu. Kalau misalnya mau tambah lagi di sini, ya kita tinggal edit aja. Diedit manual. Ini untuk nyoba kita bisa udah berhasil untuk masukkan ke sini. Ini yang pakai Mendeley Reference Manager ya. Ada yang versi 7 bisa aja, nggak masalah ya.
Romo Kresno. Nanti disesuaikan ya, disesuaikan aja nanti. Kalau pakai Asosiasi Psikologi Amerika cocok tidak, nanti disesuaikan. Ketika di referensinya yang dari setiap kampus punya panduan tata tulis dan cara merujuk dan menuliskan daftar referensi atau daftar pustaka. Itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Maka nanti karena berbeda-beda, tinggal disesuaikan pilihannya ya, pilihannya disesuaikan. Saya akan coba hasilnya kayak apa di sini. Jadi untuk ngecek hasilnya tinggal di-insert bibliografi yang ada di slide sebelah kanan ini. Di sini ini. Ketika kita klik ini, continue, sudah ada di samping ini ya. Ini yang dirujuk di atas ini, keluar sini. Nah, ini kalau di Semaratungga cara seperti ini nggak pakai kurung ya tahunnya. Nah, nanti harus cari yang nggak pakai kurung. Seperti ini. Kampus yang lain mungkin pakai kurung cara nulisnya, atau bahkan ada yang enggak. Saya ulang lagi ya. Ini khusus yang apa? Untuk Mendeley referensi ya. Di sebelah kanan ada site ini, ada titik 3. Kita klik di sini. Ada insert bibliografi. Kita insert. Kemudian pilih continue. Langsung keluar begini. Jadi lengkap dokumennya ya. Ada DOI-nya juga, DOI-nya keluar juga semua. Jadi ini nggak bakal keliru dan ketinggalan. Nanti tinggal kalau misalnya ingin rubah citasinya, ini kan Asosiasi Psikologi Amerika, saya cari yang lain coba, Sosiologi Amerika bagaimana. Coba saya ubah stilnya. Oke. Pakai American Sociology Association edisi ke-6, ini seperti panduan kita ya. Tidak ada kurungnya ini. Tahunnya. Dipakai apa namanya American Sociology. Kalau install MS Word 365 itu harus bayar ya. Ada yang free tapi hanya beberapa bulan ya. Berapa bulan. Nanti kalau sudah selesai biasanya ada tulisan catatannya. Setiap kali buka ada catatan seperti itu. Kalau sudah pakai 2013, kemudian pakai desktop, sama aja ya, sama aja. Bisa dipakai juga.
Bahkan tidak harus online kalau ngerjakannya. Ya, harus online. Ini yang apa? Yang pakai Mendeley Reference itu pakai American Sociology Association. Yang kita cek yang pakai ini. Kalau yang pakai 2010 atau 2013 ke bawah di stop, itu cara masukkannya ada di sini. Ini insert bibliografi ada di sini. Insert bibliografi seperti ini. Akan keluar seperti ini. Nah ini, kalau yang kitab suci ini, kita harus ngedit manual ini ya. Harus ngedit manual. Seperti ini, mesti kita hilangi yang depannya ini. Ini kita hilangi begini. Dan ini kita, italiknya kita benerin, jadi nggak italik seperti ini. Harus manual. Ini khusus, apa namanya, yang kitab suci ya. Yang kitab suci. Ini juga kita rubah referensinya supaya American Sociology. Ini berubah seperti ini. Kalau dirubah, semua berubah lagi kembali ke seperti tadi. Harus diedit lagi nanti. Mohon maaf Bante. Ya. Mohon izin mengingatkan waktu sudah menunjukkan pukul 21:01 atau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, baik. Baik, karena apa namanya, kita masih ada satu kali lagi, teman-teman boleh ngumpulin jurnal, ditaruh di Mendeley, kemudian dilakukan citasi. Nanti pada pertemuan akan datang kita akan bagaimana cara masukkan supaya nggak manual seperti itu. Kemudian yang kita bisa ambil dari aplikasi-aplikasi yang lain. Itu. Baik, sudah Bante? Ya, cukup. Oh ya, terima kasih Bante atas pemaparannya, sangat begitu mencerahkan sekali mengenai Mendeley, manajer referensi Mendeley. Ada tadi diterangkan mengenai Mendeley desktop yang versi lawas atau versi lama, kemudian ada versi baru yang tentunya lebih praktis seperti itu. Kemudian tentunya dengan adanya referensi manager, kita sebagai calon peneliti atau bahkan sudah mulai menyicil banyak penelitian sudah dipublikasi. Nah, tentunya kita dimudahkan yang dulunya harus menulis manual, sekarang juga bisa otomatis seperti itu. Nah, untuk Bante, apakah di pukul 9 lebih ini masih diperkenankan untuk peserta, ada Bante, ayah, bapak, ibu, dan rekan-rekan semua untuk apabila bertanya atau mungkin dicukupkan? Bagaimana Bante? Cukup ya, Cukup. Baik, Bante, sebelum saya selaku moderator menutup sesi pemateri pada hari ini, pada malam hari ini, mungkin Bante ada closing statement untuk pertemuan pada malam hari ini. Silahkan Bante. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan ini, teman-teman ada apa namanya tugas ya, gimana ngumpulin jurnal-jurnal. Kalau belum sampai bisa ngumpulin jurnal ya nggak apa, sedapatnya dimasukkan di Mendeley untuk apa namanya nanti
di kegiatan berikutnya kita akan memasukkan artikel-artikel yang dengan cara yang cepat dan mudah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Dan untuk peserta jangan lupa PR-nya, ya silahkan untuk mencoba, kemudian tadi ada tugas ngumpulin jurnal dan seterusnya tadi, silahkan untuk dipersiapkan untuk pertemuan mendatang pada tanggal tentunya di hari yang sama, tanggal 27 Oktober, namun di 2 minggu yang akan datang, tahun 2022. Dan kemudian terima kasih saya ucapkan pada Bante, dan kita beri aplaus secara maya dulu ya, karena semua peserta di-mute dengan reaksi. Silahkan menampilkan reaksinya. Ya. Terima kasih Bante dan semua peserta. Dan kemudian untuk saya tutup dulu. Selamat malam, Namo Buddhaya. Kemudian acara saya kembalikan kepada Ibu Juniarti Salim. Silahkan. Terima kasih kepada moderator kita, Saudara Beni Setiawan. Nah, jangan lupa ya, seperti kata Pak Beni, nanti kita masih ada satu pertemuan lagi sama Bante Nyana Suryanadi di tanggal 27 Oktober. Baiklah, silakan para peserta bagi yang belum mengisi presensi, silakan diisi di chat, sudah dibagikan ya di linknya di kolom chat. Juga bagi membutuhkan e-sertifikat, silakan diisi sambil menunggu rekan-rekan mengisi presensi. Kami akan menyampaikan yang akan berlangsung sampai dengan Januari 2023 nanti. Di tanggal nanti seperti tadi tanggal 27 Oktober di hari Kamis kita masih ada satu kali lagi pertemuan bersama Yang Mulia Dr. Partono Bante Nyana Suryanadi dengan topik manajemen referensi dengan Mendeley. Kemudian pada tanggal 10 dan 24 November 2022 bersama Dr. Dian Hidayati dengan topik A to Z Quantitative Research. Kemudian pada tanggal 7 dan 21 Desember 2022 bersama Dr. Kenny MM dengan topik pengolahan data, penelitian kuantitatif dan interpretasi. Oh ya, kami ingatkan kita biasanya hari Kamis, tapi khusus untuk di tanggal 21 Desember 2022 itu adalah jatuh di hari Rabu. Kemudian pada tanggal 12 dan 26 Januari 2023 bersama Yang Mulia Dr. Bulansia MPD dengan topik menyusun pertanyaan dan mengolah data pada penelitian kualitatif. Jadi silakan disampaikan informasi mengenai webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan ini kepada teman-teman, sahabat, rekan mahasiswa yang sedang berkuliah dan sedang menyusun tesis maupun menyusun skripsi untuk ikut hadir dan belajar bersama. Demikian informasi yang kami bisa sampaikan. Selanjutnya kita akan melimpahkan kebajikan yang telah kita lakukan bersama-sama kepada semua makhluk. Kembali izinkan saya untuk menyampaikan dedikasi kebajikan ini secara agama Buddha, dan bagi Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang beragama non-Buddha silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan beranjali. Dengan mempraktikkan Dharma ini, saya memberikan penghormatan kepada Buddha, Dharma, Sangha, ayah dan ibu, dan guru-guru. Semoga dengan mempraktikkan Dharma saat ini, saya akan terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Saya limpahkan jasa kebajikan saya kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk
kebajikan yang sama atas kebajikan yang saya limpahkan. Semoga semua makhluk. Sadu, sadu. Kita akhiri pertemuan ini. Silakan, kita akan mendokumentasikan acara yang kita hadiri bersama-sama. Kita akan foto bersama. Mas Denny yang akan membantu untuk sesi foto ini. Baik, di sini saya akan Silakan bilang gambar. biar fotonya bagus. Ya, Bante. Terima kasih Bu Juliati Salim. Di sini saya akan memandu saudara-saudara sekalian untuk Bilang gambarnya. Silakan untuk open cam bagi semua peserta. Di sini terdapat 4 layar, di layar saya terbagi 4. Untuk yang pertama saya beri aba-aba 1, 2, 3. Baik, yang pertama sudah saya ambil gambar. Untuk yang kedua 1, 2, 3. Baik, yang kedua juga sudah. Lanjut ke yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga juga sudah. Lanjut yang keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Saya kembalikan Ibu Juniati Salim. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Denny. Demikianlah seluruh rangkaian acara webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali pada Kamis 27 Oktober pukul 19.30. Saya Juniarti Salim, undur diri. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, selamat malam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.